Oke, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Teguh. Ya, Saya kan sering baca-baca di Stockbit Pak ya, oke. terkait tentang analisis financial statement. Kemudian itu berbeda dengan cara kita melakukan analisis model bisnis. Nah, saya ingin tahu perbedaannya di mana dan cara melakukan analisis model bisnis itu seperti apa, Pak? Terima Model kasih. bisnis itu maksudnya bagaimana ya? Saya sendiri belum paham yang dimaksud dengan model bisnis menurut Pak Abdul. Jadi lebih untuk melihat eh, perusahaan ke depannya begitu. Prospek mungkin lebih tepatnya. Ya, prospek tapi mungkin ya lebih mendalam lagi, Pak. Jadi begini, dalam berinvestasi saham, dan ini sebenarnya sudah banyak yang bilang, nggak cuma saya. Memang kita dituntut untuk mengetahui sedetil mungkin tentang perusahaan, ya. Hanya beli saham yang kita paham betul tentang perusahaannya. Jadi kalau sebelum saya memutuskan untuk membeli saham tertentu, itu analisanya itu bisa seharian. Saya baca seluruh dokumen terkait dan akhirnya saya punya gambaran menyeluruh. Dan gambaran menyeluruh itu minimal 3 poin. 3 poin. Yang pertama adalah kinerja terakhir perusahaan yang tadi Pak Abdul sebut sebagai kinerja masa lalu. Termasuk kinerja historis. Kinerja terbaru untuk saat ini ya berarti tahun 2022 kuartal 1. Itu kita bisa baca di laporan keuangannya. Kita bisa nilai pendapatannya bagaimana, laba bersihnya bagaimana, dan seterusnya. Lalu kita baca kinerja historisnya. Di laporan tahunan ada, atau di sekuritas atau di RTI juga ada. Tapi saya sarankan jangan pakai aplikasi pihak ketiga seperti itu ya. Kita harus baca dari dokumen perusahaan, dalam hal ini adalah laporan tahunan. Itu di situ ada apa namanya, kinerja perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Kemudian setelah itu kita hitung valuasinya. Apakah valuasinya sudah cukup murah atau mahal seperti itu. Kalau misalnya murah, ya oke, kita lanjut ke bagian berikutnya yang paling tricky, yang paling sulit dari semuanya. Apa itu? Prospek ke depan. Prospek ke depan. Tapi bagaimana sih sebenarnya cara kita bisa membaca prospek perusahaan ke depannya itu? Dengan kita menguasai industrinya secara keseluruhan. Nah, makanya sebenarnya ini yang membedakan Bapak Ibu sekalian, investor dengan trader teknikal atau apapun itu. Jadi begini, mungkin Pak Abdul juga berpikirnya bahwa agar kita menguasai semua sektor di seluruh BEI, sektor di kita itu kan macam-macam ya, dan semuanya punya karakternya masing-masing. Semuanya punya ciri khas, punya bisnis modelnya masing-masing. Jangankan tiap-tiap sektor, perusahaan yang berbeda di sektor yang sama, itu juga bisnis modelnya bisa berbeda. Jadi contoh nih, ketika sekarang harga batu bara sedang naik tinggi, apakah seluruh perusahaan batu bara otomatis profit? Enggak. Ada juga yang ternyata malah rugi sendiri. Nah itu apa penyebabnya? Apa perbedaan dia dibanding perusahaan batu bara yang lain? Ya berarti mungkin ada bisnis modelnya yang berbeda, yang salah gitu, seperti itu. Nah, jadi ya, memang kalau kami di investor itu, dan saya sudah sampaikan di apa namanya, di seminar. Ketika kita baca laporan keuangan, yang dibaca itu memang bukan cuma laporan keuangan saja ketika kita menganalisa perusahaan secara menyeluruh. Ada dua dokumen lain yang harus kita baca juga secara menyeluruh, dan itu dokumennya sangat tebal, panjang, bisa sampai 1000 halaman. Apa itu? Laporan tahunan, Pak. Dan yang kedua adalah materi public expose. Saya sudah sampaikan bahwa laporan tahunan ini isinya ya informasi tentang kinerja historis perusahaan, sejarah perusahaan, berdiri tahun kapan, pendirinya siapa, direksi perusahaan itu siapa saja, ya. Kantornya di mana, perusahaan bergerak di bidang apa, kompetitornya siapa saja, market share-nya berapa persen, lalu operasionalnya kalau dia punya tambang, lokasi tambangnya di mana, dan seterusnya. Informasi menyeluruh tentang perusahaan dari A sampai Z.
Jadi kalau kita ingin tahu perusahaan bergerak di bidang apa, baca laporan tahunan. Panjang, betul, capek, betul, tapi kita harus baca semuanya. Kadang memang butuh waktu seharian, tapi kita dari situ kita bisa dapat insight yang kemudian kalau saya sendiri bisa menulisnya itu di blog. Makanya kalau saya nulis tentang Telkom, saya nulis tentang Astra, saya nulis tentang Goto dan seterusnya. Orang kadang suka komentar, kok Pak Teguh bisa tahu informasi yang detail-detail seperti itu dari mana? Sebenarnya dari laporan tahunan atau dari prospektus. Cuman kebanyakan orang kagak baca. Karena capek, malas, tebel gitu. Padahal itu informasinya semuanya penting dan semuanya ada di situ gitu loh kalau kita mau membacanya ya. Tapi itu pekerjaan kami, memang kita baca-baca di situ. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita jadi kan, mohon maaf, saya potong. Ketika kita baca laporan tahunan secara menyeluruh, lalu ditambah kita baca public expose itu apa sih? Perusahaan itu manajemennya bercerita tentang aktivitas perusahaan, operasional perusahaan. Perusahaan tambang nih contohnya, di laporan tahunan ya dia bercerita tambangnya di sini, tambangnya di situ, kapasitasnya segini, cadangan batu baranya sekian. Nah, di public expose manajemen itu akan bercerita ke depan kita target produksinya segini ke depan loh ya. Jadi ini kita udah mulai berbicara prospek gitu, bukan lagi historis. Rencana kerjanya besok itu akan hire tenaga kerja segini, lalu ada capex, capital expenditure, kita akan keluar modal segini untuk belanja alat berat dan seterusnya. Kita baca semua, ya, kita pahami. Nah dari situ kita mulai dapat gambaran tentang prospek perusahaan ke depan. Misalnya nih kemarin ada satu perusahaan ya saya baca di public expose-nya itu perusahaan namanya Suparma. Dia bergerak di bidang apa? Produksi kertas bungkus makanan. Itu kelihatannya produk yang sepele tapi itu dipakai di seluruh Indonesia loh. Kalau kita makan nasi Padang itu kan pasti pakai kertas yang coklat itu, ya kan? Dan itu triliunan itu nilainya di seluruh Indonesia. Nah, kemarin itu manajemen bercerita kalau dia bikin pabrik baru. Ekspansi produksi, kapasitas produksinya naik. Nah dari situ kan kita jadi dapat gambaran, oh berarti nanti ke depan pendapatannya akan naik. Seperti itu Pak. Nah, biasanya karena baca satu dokumen saja itu perlu waktu lama, apalagi baca banyak dokumen, banyak laporan-laporan tahunan dari 700 emiten di bursa. Jadi, tidak bisa sehari dua hari kita langsung paham soal industri batu bara misalnya, apalagi paham seluruh industri yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau teman-teman saat ini tanya kepada saya tentang hal-hal yang sampai mendetail sekalipun tentang industri batu bara contohnya, saya insya Allah bisa jawab semuanya. Kenapa? Karena saya sudah mempelajari batu bara ini sejak saya pertama kali belajar saham, sejak pertama kali saya terjun di saham tahun 2010 lalu. Sudah lebih dari 10 tahun Pak kita bolak-balik baca laporan tahunannya PTBA, ITMG segala macam. Mau tidak mau kita jadi hafal, mau tidak mau wawasan kita jadi luas. Tidak hanya batu bara, saya juga paham soal industri perbankan itu seperti apa. Apa pengaruh kenaikan BI rate terhadap kinerja BCA, BNI, BRI dan seterusnya. Kredit macet, ya, lalu suku bunga Bank Indonesia, inflasi, itu apa sih semuanya pengaruhnya terhadap sektor perbankan kita ya. Lalu kalau misalnya ada bank asing masuk ke sini apa pengaruhnya dan seterusnya. Itu semuanya kita sudah hafal karena apa? Sudah bertahun-tahun kita mempelajarinya seperti itu. Jadi biasanya memang investor kalau memang sudah cukup lama, wawasan kita luas. Karena kita banyak baca. Kita malah kita nggak pernah itu lihat istilahnya harga saham dari pagi sampai sore. Ya buat apa juga kita melakukan itu? Kita nggak dapat apa-apa dengan melakukan itu. Tapi kalau kita banyak baca-baca dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan, maka modal bisnis dari tiap-tiap perusahaan itu, dari tiap-tiap sektor biasanya kita sudah mulai paham, sudah mulai mengerti, dan sudah bisa mulai memiliki gambaran soal prospek dari tiap-tiap, tidak hanya tiap-tiap sektor, tapi tiap-tiap perusahaan ke depan. Dan selalu saya misalnya bikin buku yang isinya 30 saham itu ya. Kalau ada saham tertentu yang saya tidak punya gambaran sama sekali tentang prospek ke depannya bagaimana, misalnya karena memang saya kebetulan belum cukup baca dokumen-dokumennya, atau perusahaannya baru listing banget kemarin, baru IPO, jadi saya belum baca gitu, belum punya gambaran secara menyeluruh, belum mengerti bisnis modelnya.
Biasanya saya nggak merekomendasikan dan saya sendiri nggak beli sahamnya. Meskipun mungkin valuasinya murah, meskipun mungkin kinerja terbarunya bagus. Jadi kinerja bagus, valuasi murah, prospek cerah, nah itu baru saya rekomendasi. Nah itu baru saya sendiri ikut beli. Tapi kalau misalnya kita nggak punya gambaran sama sekali, itu kita tidak melakukannya. Dan bagaimana caranya agar kita punya gambaran, kita mengerti bisnis model dari sebuah perusahaan, kita ngerti sampai sedalam-dalamnya, kita tahu story-nya, ceritanya gitu, kisahnya apa, bagaimana perusahaan itu sampai sekarang labanya jadi besar, sedangkan dulu mungkin ketika dia pertama kali berdiri masih kecil gitu ya. Itu semuanya kita peroleh dari baca laporan tahunan dan seterusnya.